Bab 69. Keputusan, menjadi penerus atau tidak itu memang urusan ketua. Tapi sebagai murid kami tetap harus membantu ketuanya, ucap senior Ran yang sejak tadi hanya diam. Izinkan kami mengikuti pertandingan itu ketua, sahut senior Yung. Izinkan saja, sebagai gantinya kita akan ubah peraturannya. Kamu hanya perlu mengikut sertakan dua muridmu saja, ucap Ratu Elf yang baru memasuki rumah. Tapi peraturannya untuk pemenangnya juga kita ganti. Jika salah satu saja muridmu kalah, kamu harus tetap mewarisi tahta, ucap Ratu Elf. Kami setuju, aku dan senior Ran yang bertanding, sahut Fusi. Aku juga akan menyetujuinya, tapi jika peraturannya diganti bukan pertarungan hidup dan mati, hanya sampai seseorang kalah pertandingan harus diakhiri, ucap Ketua Tang. Tentu saja, sahut Ratu Elf. Ketua Tang bukan tidak percaya dengan kemampuan muridnya, tapi dirinya tidak ingin terjadi sesuatu pada muridnya karena dirinya sudah menentukan pilihan. Di tempat pertandingan yang sudah disiapkan, Fusi dan senior Ran menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka. Tidak lama setelah menunggu, dua orang ras elf yang sangat cantik berjalan ke arah mereka dan bersiap untuk bertarung. Mengetahui lawannya adalah dua orang wanita, senior Ran merasa tidak tega. Pria sejati tidak akan memukul wanita apalagi sampai bertarung melawannya. Sepertinya aku serahkan saja pada Yung, gumam senior Ran. Tidak bisa senior. Aku memilih senior bukan tanpa sebab, ucap Fusi. Apa maksudmu? Tanya senior Ran. Aku mengetahui beberapa informasi tentang ras elf. Walau mereka wanita, kekuatan ras elf tidak berbeda jauh dengan pria, ucap Fusi. Apalagi ras elf bisa mengendalikan bumi, sambung Fusi. Bumi, iya, ras elf bisa mengendalikan kayu, tumbuhan dan tanah, sahut Fusi. Sebelumnya aku sudah memperhatikan kalian para senior. Aku tahu senior bisa mengendalikan tanah sedangkan senior Yung air, senior Man api dan senior Raks angin, ucap Fusi. Di antara semuanya untuk pertahanan senior Ran sangat pas. Serahkan penyerangan padaku, sahut Fusi. Senior Ran hanya menganggukkan kepala setelah mendengar penjelasan Fusi. Dirinya tidak menyangka Fusi tahu banyak tentang ras elf. Kalau begitu kita lakukan seperti yang kamu katakan saja. Aku yakin kamu bisa mengatasinya, ucap senior Ran. Kedua wanita elf langsung mengambil senjata masing-masing. Setelah pertarungan resmi dimulai, Fusi dan senior Ran juga mulai mengelurkan pedang masing-masing. Wus, bertepatan Fusi dan seniornya mengayunkan pedang, kedua wanita elf menjeratnya dengan tanaman rambat. Fusi yang sebelumnya sudah menggunakan mantra pembaca pikiran sudah mengetahui itu akan terjadi. Fusi yang terjerat di tanaman rambat yang mengangkatnya langsung mengeluarkan jurus tornado neraka miliknya. Setelah memberi tanda ke senior Ran dengan cepat, Fusi bersiap. Saat senior Ran menghadang menggunakan tanah, Fusi langsung menyerang keduanya menggunakan jurus bayangan. Saat keduanya sama-sama terkecoh, Fusi yang asli datang dari atas dan mengeluarkan serangan terakhirnya. Bam! Tepat setelah melayangkan pukulannya, Fusi terdiam menatap ke arah lain. Fusi yang kembali menggunakan mantra pembaca pikiran bisa mendengar kalau kedua wanita ras elf bertelepati dan bersiap menyerang senior Ran. Jaraknya ke seniornya yang cukup jauh membuat Fusi tidak bisa memberitahu yang sebenarnya. Di saat Fusi kebingungan, sepasang sayap muncul di belakangnya. Tidak peduli dari mana sayapnya itu berasal, Fusi langsung terbang cepat ke arah seniornya. Fusi kembali mengeluarkan jurus tornado neraka miliknya agar wanita ras elf tidak bisa mendekat. Dari mana kamu mendapatkan sayapmu itu? Tanya senior Ran. Aku sendiri tidak mengetahuinya. Tapi daripada membahas tentang sayap ini, kita harus bersiap. Serangan sebelumnya tidak berhasil mengalahkan keduanya, ucap Fusi. Lalu bagaimana? Tanya senior Ran lagi. Gunakan tanah untuk membuat pelindung karena saat ini mereka mengincar senior, sahut Fusi. Bagaimana denganmu? Aku tidak mungkin diam saja, ucap senior Ran. Maksudku buat pelindung tanah untuk mengelabui mereka. Senior bisa berpindah tempat bersamaan aku menarik kembali jurusku, sahut Fusi. Senior Ran yang mengerti langsung menganggukkan kepala.
fusi yang bisa membuat rencana sangat cepat membuatnya merasa sangat kagum. Bam, seperti yang sudah diperkirakan, fusi tepat setelah menarik kembali jurus tornado neraka miliknya, pelindung tanah senior Ran diserang. Ledakan yang sangat besar mengguncang tanah karena serangan gabungan kedua wanita ras elf. Senior Ran yang berhasil menghindar tersenyum puas. Senior sekarang, teriak fusi tepat setelah ledakan. Duk, duk, senior Ran langsung menghentakkan kaki mengunci kedua wanita ras elf. Kesempatan yang sudah datang langsung disambut oleh fusi. Fusi dengan cepat terbang ke arah dua wanita ras elf menggunakan sayapnya. Sesampainya di sana, fusi mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang keduanya sekaligus. Fusi bahkan mengatur kekuatan batu hitam agar tidak ikut sedikit pun dalam serangannya. Bam, bruak, menggunakan pelatihan indera matanya, fusi bisa melihat kalau kedua wanita elf berhasil terkena serangannya. Keduanya sedari awal mengincar senior Ran karena tahu sangat sulit menghadapi fusi. Kedua wanita ras elf tidak menyangka ternyata keputusan mereka untuk tidak melawannya dulu malah membuat mereka kalah. Selamat karena kedua muridmu sudah berhasil memenangkan pertarungan. Seperti perjanjian, kamu bebas menolak untuk tidak mewarisi tahta, ucap Ratu Elf. Ratu Elf terlihat sangat sedih karena dirinya hanya memiliki satu putra. Karena putranya enggan untuk mewarisi tahta, dirinya tidak bisa melakukan apapun. Aku akan mewarisi tahta, sahut Ketua Tang membuat semua terkejut mendengarnya. Ratu Elf bahkan tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ketua Tang sudah sangat lama menolak menjadi penerus tahta ras elf sejak usia belasan tahun, dan sekarang di usia 60 tahun dirinya yang mau mewarisi tahta membuat Ratu Elf tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air mata haru menetes di wajah Ratu Elf yang merasa sangat bahagia. Berbeda dengan Ratu Elf, fusi dan keempat seniornya sama sekali tidak menyukai keputusan Ketua Tang. Jika Ketua mewarisi tahta, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan perguruan surgawi? Tanya senior Yung mewakili semuanya. Aku lupa memberitahu kalian kalau saat ini aku bukan lagi ketua utama perguruan surgawi. Aku sudah menyerahkannya ke Ketua Wu, ucap Ketua Tang semakin membuat kelimanya tidak senang. Lalu bagaimana dengan kami? Tanya senior Ran. Kalian sudah waktunya pergi melihat dunia luar dan mencari cara sendiri untuk naik ke tingkat tinggi. Dan kamu fusi, kamu sudah bisa memulai tujuanmu karena kamu sudah tidak lagi lemah. Jangan lupakan orang tua itu yang menitipkanmu padaku, ucap Ketua Tang. Tapi Ketua, sahut keempatnya serentak, keputusanku sudah bulat, aku tidak akan mengubahnya, ucap Ketua Tang. Kalian bisa tetap di sini jika kalian mau. Kalian juga bisa pergi kembali ke perguruan. Semua yang ada di tempatku kalian ambil saja dan bagi rata, sambung Ketua Tang yang langsung berjalan pergi. Fusi dan para seniornya hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Mereka tidak akan pernah menyangka Ketua Tang mengambil keputusan seperti itu dan meninggalkan mereka. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, ucap Ratu Elf. Benar, tapi sulit bagi kami menerima keputusan Ketua Tangi, jika bukan karena ketua kami tidak akan menjadi seperti ini, dan sekarang. Sahut senior Yung tidak melanjutkan perkataannya. Asal kalian tahu, aku juga tidak pernah menyangkanya. Aku tidak pernah menyangka dia akan mau mengambil alih tahta, ucap Ratu Elf. Perjanjian yang sebelumnya dibuat karena dia memang tidak ingin naik tahta, tapi sekarang dia merubah pikirannya. Aku bukan mau bersenang-senang di atas penderitaan kalian, tapi kalian juga sudah seharusnya membiarkan dia dengan keputusannya, sambung Ratu Elf. Aku bisa mengerti perasaan kalian, tapi kalian juga harus mengerti perasaannya, ucap Ratu Elf. Senior Ran dan senior Yung langsung pergi tidak menghiraukan perkataan Ratu Elf. Saat ini mereka kecewa dengan keputusan Ketua Tang, tapi mereka juga tidak bisa melakukan apapun untuk merubahnya. Melihat keempat seniornya yang sudah pergi, fusi bergegas mengikutinya dari belakang. Karena Ketua Tang sudah bukan lagi ketua perguruan surgawi, mereka juga tidak ingin menjadi murid perguruan surgawi lagi. Kelimanya yang bersiap pergi berjalan ke arah portal yang sebelumnya terbuka. Belum sampai ke portal, mereka teringat semua tentang Ketua Tang.
Saat itu juga mereka merasa bersalah karena sudah pergi begitu saja. Seharusnya sebagai murid mereka harus mendukung apapun keputusan ketuanya. Mereka tidak boleh mementingkan ego sendiri. Tanpa mengatakan apapun kelimanya bergegas kembali. Mereka ingin melihat bagaimana pengangkatan ketua Tang menggantikan Ratu Elf. Seharusnya mereka dari awal bangga ketua mereka akan menjadi Raja Ras Elf, pikir semua serentak. Bab 70. Perpisahan. Fusi dan keempat seniornya yang kembali ke tempat Ras Elf membuat Ratu Elf tersenyum. Ratu Elf senang karena murid-murid putranya mau mengikuti upacara pengangkatan putranya menjadi raja. Sesampainya kembali di sana semua Ras Elf terlihat sangat ramah. Buah-buahan dan banyak makanan disediakan untuk Fusi dan para seniornya. Selama 2 hari Fusi dan keempat seniornya menunggu hari baik ketua Tang. Tepat di hari ketiga Fusi dan keempat seniornya diminta mendatangi tempat di mana ketua Tang akan diangkat menjadi Raja Ras Elf. Nyanyian merdu dilantunkan para Ras Elf menyambut ketua Tang yang berada di barisan depan. Mahkota yang ada di atas kepala Ratu Elf perlahan diangkat dan ditaruh lebih dulu di sebuah batu. Setelah disumpah ketua Tang langsung dipasangkan mahkota yang sebelumnya ditaruh di atas batu. Fusi dan para seniornya hanya bisa memperhatikan semua upacara dari kejauhan sambil menikmati hidangan yang disiapkan. Selesai pengangkatan, Fusi lebih dulu memberi selamat pada ketuanya diikuti keempat seniornya. Tangis haru pecah di acara pengangkatan Fusi dan keempat seniornya sama sekali tidak malu menangis di depan banyak anggota Ras Elf. Kalian semua jangan melihat wajah mudaku. Aku begini sudah seusia ayah kalian, aku juga menganggap kalian seperti anakku sendiri, ucap ketua Tang. Keempat senior masih meneteskan air mata mendengar perkataan ketua Tang. Fusi yang juga sebenarnya masih sangat sedih memutuskan untuk tetap kuat. Kalian tetaplah berlatih menjadi sangat kuat. Sebagai mantan ketua kalian, aku akan merasa sangat senang jika melihat semua mantan muridku menjadi pendekar hebat, sambung ketua Tang. Dan untuk kamu Fusi, kamu sedikit berbeda dari mereka. Kamu memiliki 2 roh hewan spirit dan memiliki takdirmu sendiri. Kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Kamu juga jangan lupakan Pak Tua itu, ucap ketua Tang. Baik ketua, sahut Fusi. Fusi sendiri memang tidak pernah melupakan Pak Tua Sung, dirinya bisa sampai sekarang karena Pak Tua Sung. Hanya kalian dan beberapa orang saja yang mengetahui portal masuk kemari. Kalian bisa datang kemari kapanpun, ucap ketua Tang. Balek ketua, sahut semua serentak. Kelimanya yang tidak ingin bersedih memilih berpamitan dan pergi. Mereka harus kembali ke tempat ketua Tang dan mengambil semua yang ada seperti yang diminta ketua Tang. Ketua Tang yang melihat semua muridnya pergi hanya terdiam. Ketua Tang yakin keputusannya saat ini pasti membuat murid-muridnya hancur. Tapi dirinya tidak bisa melupakan apa yang diminta ayahnya sebelum meninggal, yaitu menjadi pewaris tahta Ras Elf. Ketua Tang hanya bisa berharap apa yang ditinggalkannya saat ini bisa berguna untuk para muridnya. Dan ketua Tang juga berharap semoga Fusi dan muridnya yang lain bisa berlatih menjadi pendekar terhebat. Kelimanya yang melewati portal sampai ke gubuk tempat mereka pergi sebelumnya langsung mengusap sisa air mata. Mereka tidak akan membiarkan apa yang diinginkan ketua Tang hilang begitu saja. Kelimanya bergegas sama-sama menghilang berpindah tempat ke perguruan surgawi. Mereka langsung menuju kediaman ketua Tang yang sebelumnya sudah mereka datangi. Saat keempat seniornya masuk ke dalam kediaman ketua Tang, Fusi memilih untuk diam di luar. Fusi sama sekali tidak menginginkan semua yang ada di dalam sana dan sama sekali tidak peduli. Kenapa kamu hanya diam di sini? Apa kamu tidak tertarik berebut apa yang ditinggalkan ketuamu? Tanya Lalang. Sama sekali tidak. Aku bahkan tidak peduli. Cukup yang sudah dilakukan ketua padaku, aku sudah merasa sangat senang karena memilikinya, ucap Fusi. Apa kamu yakin? Itu bisa saja sangat berharga, sahut Lalang. Aku tidak peduli, ucap Fusi. Lalang benar-benar tidak mengerti dengan pemikiran Fusi. Bagaimana bisa dia tidak peduli seperti itu, padahal mungkin saja yang ditinggalkan ketuanya sangat berguna untuknya. Sudah aku bilang dia berbeda dari yang lainnya, ucap Lulang bertelepati pada Lalang. Benar-benar sangat berbeda, jauh berbeda, sahut Lalang.
Dia tidak serakah seperti manusia lainnya, ucap Lulang. Aku juga sudah melihatnya, sahut Lalang. Dia memang pantas menjadi takdir untuk ras naga, sambung Lalang. Kapan kamu akan memberitahunya tentang takdirnya itu? Tanya Lalang. Setelah dia berhasil membalas dendamnya, ucap Lulang disambut anggukan kepala oleh Lalang. Keempat senior yang masuk ke dalam bergegas mengambil semua yang sekiranya mereka anggap penting. Tentu saja mereka tidak mengambil untuk diri sendiri tapi untuk dibagi sama rata. Di mana Fusi? Tanya senior Yung. Sepertinya dia tidak masuk ke dalam, ucap senior Ran. Kita tetap harus memberikan padanya, sahut senior Yung. Itu tentu saja karena dia juga murid ketua Tangi, ucap senior Ran. Selesai mengambil semua yang sekira mereka penting, keempatnya bergegas keluar untuk menemui Fusi. Mereka menghampiri Fusi yang hanya duduk di luar di bawah pohon tidak jauh dari kediaman ketua Tang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak ikut masuk ke dalam? Tanya senior Ran. Fusi hanya menjawab dengan senyuman. Fusi tidak ingin bilang kalau sebenarnya dirinya sama sekali tidak tertarik. Benar, apa kamu tidak takut kami mengambil bagianmu? Ucap senior Yung. Tidak masalah, kalian bisa mengambilnya, sahut Fusi. Tenang saja, kami tidak serakah sampai harus mengambil semua yang seharusnya milikmu, ucap senior Yung. Keempat senior langsung mengeluarkan semua yang sudah mereka dapatkan. Berbagai jenis pelatihan, puluhan kitab jurus, serta banyak senjata semua sudah dikeluarkan. Sekarang pilih yang cocok untuk kalian, ucap senior Ran. Kamu lebih dulu Fusi, sahut senior Yung. Aku ikut saja, sahut Fusi. Karena Fusi tidak mau mengambilnya, keempat senior bergegas memilih yang cocok untuk mereka. Mereka tidak melupakan Fusi. Pelatihan penguasaan 4 unsur diberikan ke Fusi. Melihat pelatihan penguasaan 4 unsur diberikan padanya, Fusi terdiam. Keempat seniornya masing-masing memiliki 1 unsur, lalu kenapa para seniornya malah memberikan keempatnya pada dirinya? Kamu sangat cocok untuk itu karena kamu sudah memiliki masing-masing 1. Ucap senior Yung. Seperti yang sudah dikatakan ketua Tang, kamu berbeda dengan kami karena memiliki keistimewaan, dan menguasai keempat unsur itu sangat cocok untukmu, sahut senior Ran yang sepemikiran dengan Yung. Tapi, Fusi yang ingin menolak menarik nafas pelan, karena seniornya berpikir seperti itu dirinya tidak enak untuk tidak menerimanya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, para senior masih peduli padaku, ucap Fusi. Keempat senior ikut senang Fusi mau menerima 4 pelatihan itu, walau sebenarnya mereka ingin memberikan lebih dari itu. Mereka yakin Fusi pasti akan menolaknya. Setelah berbagi, keempatnya sudah siap untuk pergi. Mereka siap untuk memulai hal baru dan menjadi kuat dengan cara masing-masing. Aku akan kembali ke kerajaan ayahku, ucap senior Man. Kalau aku akan kembali ke hutan tempat sebelum ketua Tang membawaku, sahut senior Ran. Sementara aku juga akan kembali ke rumah, ucap senior Yung. Kalau aku akan langsung berkelana, sahut senior Rax. Bagaimana denganmu? Tanya keempatnya serentak sambil menatap Fusi. Aku akan menyelesaikan urusanku lebih dulu. Setelah itu aku masih belum tahu, ucap Fusi. Urusan apa? Apa kamu membutuhkan bantuan kami? Tanya senior Ran. Tidak, terima kasih kebaikan senior, semua aku bisa menyelesaikannya sendiri, ucap Fusi. Tidak perlu berterima kasih karena kita adalah saudara. Sampai kapanpun kita akan tetap menjadi saudara, sahut senior Ran disambut anggukan kepala senior lainnya. Kalau begitu aku pergi dulu, kalian bisa kapan saja mengunjungiku, aku akan menyambut dengan senang hati, ucap senior Man yang langsung menghilang. Aku juga harus pergi, semoga kita dipertemukan kembali, sahut senior Rax. Melihat keduanya sudah pergi, senior Ran dan senior Yung saling menatap satu sama lain. Mereka juga sudah harus pergi ke tempat mereka masing-masing. Kami juga sudah harus pergi, ucap senior Ran dan senior Yung bersamaan. Senior berdua berhati-hati, semoga kita bertemu kembali, sahut Fusi yang melihat keduanya langsung menghilang berpindah tempat. Setelah hanya tinggal sendiri, Fusi menarik nafas panjang,
Fusi melihat ke arah kediaman Ketua Tang sebentar lalu pergi ke kediamannya. Fusi memutuskan istirahat di kediamannya untuk yang terakhir kali sebelum pergi. Ketua Tang yang sangat baik padanya membuat Fusi membutuhkan waktu untuk melepasnya. Karena selain Pak Tua Sung, Ketua Tanglah orang berharga di hidupnya. Hah, waktu terlalu cepat berlalu, ucap Fusi sambil membaringkan tubuhnya.